Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mago Ajis Fatahila dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan meresum eh, tentang materi beton. Jadi next. Nah, yang pertama ada persyaratan dan anggapan beton. Nah, yang pertama, beton tidak menahan gaya tarik. Nah, gaya tarik sepenuhnya ditahan oleh tulangan dan baja. Nah, beton itu cuma bisa kuat tahan tekan saja ya. Nah, yang kedua, penampang tetap datar setelah dibebani. Distribusi regangan linear, teori Bernoulli. Nah, jadi kata teori Bernoulli itu penampang tetap akan datar setelah dibebani dan distribusi regangan linearnya akan tetap sama juga. Yang ketiga ada hubungan tegangan regangan beton tekan disederhanakan dengan blok tegangan ekuivalen yaitu 0,85 Fc. Nah, yang keempat ada baja tulangan bersifat elastis plastis memiliki batas leleh atau Fy ya. Nah, yang kelima ada lekatan beton baja dianggap sempurna atau tidak terjadi slip. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya ada dasar perhitungan kuat lentur. Nah, yang pertama ada gambar, bisa dilihat gambar yang pertama ada H, ada D, ada as itu tulangan besi. Nah, yang bulat-bulat ini tekan, ada B jarak. Nah, yang dimana D itu jarak dari tulangan besi ini hingga ke jarak tekan. Selanjutnya ada gambar ini, ada gambar CU atau momen ultimate yaitu 0,003. Lanjut ada nilai C. Nah, ini ada perubahan karena menurut teori karena perhitungan berbentuk lingkaran ini susah untuk dihitung, jadi dibuat seperti ini, yaitu 0,85 dikali Fc. Selanjutnya ada blok tegangan ekuivalen. Nah, blok tegangan ekuivalen pada beton bertulang. Nah, blok tegangan ekuivalen disyaratkan oleh SNI beton sebagai berikut dari pasal 22.2.2.4, yaitu tegangan beton 0,85 Fc diasumsikan terdistribusi rata terhadap zona tekan ekuivalen dengan A sama dengan B1C. Jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral C diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Nilai beta 1 dinyatakan sebagai berikut. Untuk kekuatan kurang dari 17, Fc itu kekuatan dari 17 nilai si betonnya, 30 MPa sampai beta 1 sama dengan 0,75. Dan yang kedua untuk kekuatan kurang dari 30 Fc atau kurang dari 55 MPa, beta 1 0,85 sama kurang 0,05 Fc 30 per 7. Nah, untuk yang ketiga untuk Fc lebih dari 55 MPa, beta 1 sama dengan 0,65. Nah, blok tegangan ekuivalen merupakan penyederhanaan distribusi tegangan tekan beton yang sebenarnya berbentuk kurva dan menjadi bentuk persegi panjang agar perhitungan kuat lentur lebih mudah. Nah, seperti gambar tadi ya. Konsep ini digunakan dalam perencanaan beton bertulang menurut standar seperti SNI dari Badan Standarisasi Nasional dan ACI dari American Concrete Institute. Lanjut.
Nah, ada kekuatan dan kemampuan struktur beton bertulang. Nah, struktur dan komponen struktur harus direncanakan kuat memikul beban-beban yang bekerja. Nah, struktur dikatakan kuat bila kuat rencana minimum sama dengan kuat perlu yang dilakukan dengan cara mereduksi kekuatan nominal bahan dan memperbesar beban yang bekerja dengan faktor tertentu. Atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut, yaitu gamma R per N, gamma Rn lebih dari gamma YI kali KI, yaitu yang dimana ada faktor reduksi, Rn itu kekuatan nominal dari material elemen struktur, itu faktor pembesaran, WI itu pengaruh beban yang bekerja. Nah, selanjutnya ada rasio tulangan P agak pada beton bertulang. Nah, rasio tulangan P atau P ini adalah perbandingan antara luas tulangan tarik atau as terhadap luas penampang beton efektif B dikali D. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan as per B kali D. Nah, yang berketerangan yaitu as itu luas tulangan tarik, B itu lebar balok, D itu tinggi efektif. Nah, fungsi dari rasio tulangan yang pertama ada menentukan jenis keruntuhan, tarik atau tekan. Jadi dapat menentukan jenis keruntuhannya. Ini tuh tarik atau tekan. Yang kedua, mengontrol duktilitas struktur. Yang ketiga, memastikan desain aman dan ekonomis. Yang keempat, membatasi jumlah tulangan agar tidak over reinforce. Nah, ada rasio tulangan yang pertama. Jadi rasio tulangan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada rasio tulangan seimbang atau PB. Kondisi saatnya baja tepat leleh, beton tepat hancur bersamaan. Jika P lebih dari PB sama dengan keruntuhan tekan atau getas. Jika P kurang dari PB maka keruntuhan tarik atau ductile. Nah, yang kedua ada rasio tulangan minimum atau P-min. Digunakan agar beton tidak retak berlebihan dan balok tidak runtuh tiba-tiba setelah retak. Nah, jadi ada peringatan dulu gitu sebelum terjadi keruntuhan, seperti ciri-cirinya ada retak atau puing-puingnya sudah ada yang mulai berjatuhan sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, yang ketiga ada rasio tulangan maksimal atau Pmax. Dibatasi agar penampang tetap tarik dominan dan struktur bersifat ductile. Penting untuk daerah gempa. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.